بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, neraka merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani kehidupan atas perbuatan buruknya selama hidup di dunia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah melakukan perjalanan ke neraka saat Isra Mi'raj. Beliau menceritakan bahwa tempat ini banyak dihuni oleh kaum wanita. Para wanita yang masuk ke dalam neraka itu disiksa dengan berbagai cara dan berbeda-beda. Ada yang tidak berhenti memakan bangkai busuk, digantung dengan rambutnya dan otaknya yang mendidih, digantung dengan lidahnya, hingga ada yang digantung dengan bagian sensitifnya. Semua itu menunjukkan bahwa setiap manusia yang masuk ke dalam neraka akan mendapatkan siksa yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada 4 golongan wanita yang jika ia tidak segera bertaubat kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan siksa dengan siksaan yang pedih. Seperti apakah ciri-ciri 4 golongan wanita calon penghuni neraka ini? Dan dosa apa saja yang pernah ia lakukan sehingga dimasukkan ke dalam neraka? Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, berikut ini merupakan 4 golongan ciri-ciri wanita yang akan menjadi penghuni neraka kelak di hari kiamat. Yang pertama, wanita yang kufur terhadap suaminya. Golongan pertama yang banyak dijumpai di dalam neraka adalah golongan wanita yang kufur terhadap suaminya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat yang bertanya tentang apa yang dijumpai di neraka saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suaminya. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, 'Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, wanita pezina. Di masa sekarang ini, wanita yang terlibat dalam perzinahan seolah-olah bebas dan biasa saja menjalani aktivitas hidupnya sehari-hari. Pemberitaan media tentang prostitusi online seolah tidak menjadi hal yang biasa saja. Padahal di akhirat kelak, para pelaku zina akan mendapat siksaan yang teramat pedih. Hal ini disaksikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur. Bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya. Ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang dan mereka dijilat oleh api yang ada di bawahnya mereka, melonglong oleh panasnya api yang dahsyat. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, siapakah mereka?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki.'
Itulah azab bagi mereka sampai tiba hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani dan Ahmad. Yang ketiga, wanita yang suka menggosip. Golongan selanjutnya yang akan menjadi penghuni neraka adalah para wanita yang suka menggosip. Hal ini juga sudah menjadi kebiasaan wanita masa kini. Bahkan dalam salah satu media pun terdapat suatu acara khusus tentang gosip tersebut. Hal yang dianggap biasa ini ternyata amat berat siksaannya kelak di dalam neraka. Dalam surah Nabawiyah karya Syekh Muhammad Ali Asy-Syalibi diterangkan, Rasulullah saat Isra Mi'raj diperlihatkan para penggibah yang disiksa di neraka dengan memakan bangkai-bangkai busuk manusia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah atau menggunjing?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kemudian beliau bersabda, "Ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dibenci." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang kami katakan itu betul-betul ada pada dirinya?" Beliau menjawab, "Jika yang kalian katakan itu betul, berarti kalian telah berbuat ghibah. Dan jika apa yang kalian katakan tidak betul, berarti kalian telah menfitnah atau mengucapkan suatu kedustaan." Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya." Quran Surah An-Nur ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah menggunjingkan suatu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang keempat, wanita yang suka ikhtilat. Golongan terakhir yang akan menjadi penghuni neraka adalah wanita yang suka berikhtilat. Ikhtilat adalah bercampurnya antara laki dan perempuan yang bukan mahram dan suatu tempat. Ikhtilat memiliki bahaya yang besar karena dapat merusak hati seseorang sehingga terjerumus ke dalam perzinahan dan bahkan melakukannya. Karena zina dapat bermula dari adanya perkumpulan antara wanita dan laki-laki yang bukan muhrimnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menjaga pandangan mata, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surah An-Nur ayat 30. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan perbuatan yang mendekatkan kepada zina, yaitu berikhtilat atau bercampur baur, dengan sebab-sebabnya dan segala hal-hal yang mendorong kepada zina tersebut. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, itulah 4 penjelasan ciri-ciri golongan wanita yang kelak akan menjadi penghuni neraka di hari kiamat. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan baru bagi kita, khususnya bagi kaum wanita, agar menjauhi dari hal-hal di atas, sehingga tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.